Air minum dalam kemasan adalah industri dengan nilai perdagangan mencapai 22,5 triliun rupiah per tahun. Hal inilah yang membuat para pengusaha berebut ingin memasuki bisnis ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan PT Tirta Investama yang memproduksi Aqua dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah dalam persaingan usaha tidak sehat. Banyaknya persaingan membuat mereka harus bersaing dengan para pemain lainnya. Dengan bertumbuhnya industri ini, kita berharap bahwa persaingan juga bisa semakin kondusif dan juga sehat, namun kita tidak boleh melupakan aspek lingkungan, karena itu masih menjadi PR utama bagi para produsen dan juga pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanda Saputra. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai hukum persaingan usaha. Persaingan usaha tidak lepas dari ekonomi itu sendiri. Pelaku ekonomi atau ekonomi agent, yaitu penjual dan pembeli, di mana sebagai penjual tentu saja ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dan sebagai pembeli tentu saja ingin mendapatkan barang dan atau jasa dengan harga yang murah dan juga dengan kualitas yang tinggi. Hal ini tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Untuk itu, sangatlah perlu keberadaan persaingan usaha yang sehat. Dari sisi ekonomi, akan terjadi pemerataan pendapatan dan terciptanya iklim usaha yang baik. Dan dari sisi hukum, tidak akan terjadi pelanggaran aturan dan tidak merugikan pihak yang lain. Nah, dari sisi hukum ini, kita harus memiliki pengetahuan yang memadai atas aspek hukum persaingan usaha, baik secara teori maupun praktik. Dan ini sangat penting bagi para pelaku ekonomi yang akan menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus cermat terhadap berbagai macam risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usahanya. Hukum persaingan usaha di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut merupakan materi yang terkandung secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 1. Perjanjian yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Antara lain adalah perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar. 2. Kegiatan yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Antara lain adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. 3. Posisi dominan. 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 5. Penegakan hukum. Dan yang keenam, ketentuan lain-lain yang terkait. Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Demikianlah sedikit materi tentang hukum persaingan usaha yang dapat saya sampaikan. Bagi saudara yang ingin mempelajari tentang hukum dan mengetahui informasi seputar dunia hukum, langsung saja follow Instagram @legalaccess.id dan jangan lupa subscribe YouTube channel Legal Access. Karena saudara akan banyak sekali mendapatkan informasi tentang dunia hukum dan seputar isu hukum terkini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.